Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Mendengar bahwa Paman Aldi menderita kanker pankreas dan kondisinya semakin memburuk, Andi segera memutuskan kalau dia harus menyelamatkan hidup Paman Aldi. Dia langsung berkata kepada Mary, "Begini, setelah kita menyelesaikan pembicaraan tentang kerjasama ini, kau bisa segera kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, aku akan diam-diam pergi ke Jakarta untuk menemui Paman Aldi. Dan pada saat itu, aku akan membawakan obat mujarab yang bisa menyembuhkan penyakitnya." Mary terkejut dan bertanya, "Apakah obat mujarab yang kau miliki bisa menyembuhkan penyakit yang disebut tidak bisa disembuhkan oleh seluruh dokter di dunia?" Andi Rewa dengan serius menjawab, "Untuk saat ini, aku tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tetapi percayalah, kalau aku sudah berjanji, aku pasti akan menepatinya." Andi memang memiliki obat mujarab. Obat pertama yang dia racik mampu menyembuhkan kelumpuhan parah yang hampir mustahil disembuhkan dengan cara medis konvensional. Menurutnya, kalau dia memberikan satu pil kepada Paman Aldi, kemungkinan besar kanker pankreasnya bisa disembuhkan. Bahkan, kalaupun obat itu tidak berhasil, Andi masih memiliki jamu regenerasi yang bisa digunakan. Beberapa waktu yang lalu, dia telah meracik sejumlah jamu regenerasi. Beberapa telah dikonsumsi, beberapa dia berikan kepada orang lain, dan beberapa sisanya masih dia simpan. Obat ini hampir mampu membuat kayu mati hidup kembali dan menyembuhkan orang yang hampir mati. Jadi menurutnya, obat itu pasti bisa menyembuhkan Paman Aldi. Kalau jamu regenerasi pun tidak bisa menyembuhkan Paman Aldi, Andi masih memiliki kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual atau tenaga dalam adalah energi paling murni dan paling tinggi yang ada di dunia ini. Belum ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan spiritual ini. Singkatnya, dalam keadaan apapun, Andi tidak akan membiarkan Paman Aldi meninggal begitu saja. Bukan hanya karena Paman Aldi adalah saudara dari almarhum ayahnya dan seorang yang lebih tua darinya, tetapi juga karena menurutnya Paman Aldi adalah orang yang harus dia syukuri dan hormati. Namun, Andi tidak berencana memberikan obat itu langsung kepada Mary, karena obat yang dia racik sebelumnya pernah menimbulkan masalah. Obat itu menjadi incaran Nobu Asahi dari farmasi Asahi. Mary hanyalah seorang gadis biasa. Obat seperti ini tidak boleh dibawa olehnya sendiri, dan lebih aman kalau Andi sendiri yang membawanya ke Jakarta beberapa hari kemudian. Saat ini, Mary masih merasa agak ragu tentang apa yang dikatakan Andi. Setelah ayahnya jatuh sakit, dia telah meneliti banyak literatur dan informasi terkait, dan dia tahu bahwa prognosis penyakit ini sangat pesimis. Tidak ada obat mujarab di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Namun, karena Andi berbicara dengan penuh keyakinan, dia merasa ada sedikit harapan di dalam hatinya. Selain itu, dia percaya bahwa meskipun Andi tidak bisa menyembuhkan ayahnya, tetapi kalau Andi bersedia datang ke Jakarta untuk bertemu dengan ayahnya, itu akan membuat ayahnya sangat bahagia. Bagi orang-orang dengan kondisi penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kebahagiaan adalah penghiburan terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati bertanya, "Andi, apakah kau benar-benar akan datang ke Jakarta beberapa hari lagi untuk menemui ayahku?" Andi dengan tegas mengangguk, "Tentu saja." Mendengar jawaban pasti dari Andi, suasana hati Mary menjadi sedikit membaik.
Setelah menghentikan air matanya, dia dengan hati-hati menggunakan jari untuk menghapus sisa air mata di sudut matanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, biarpun kau menertawakanku, sebenarnya aku sudah bertahun-tahun tidak menangis. Tetapi sejak ayahku sakit hingga sekarang, seolah-olah aku kembali ke masa kecil. Air mataku mengalir begitu saja, benar-benar memalukan." Andi Rewa tersenyum tipis dan menghiburnya. "Jangan berpikir begitu. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Kalau kau bisa tertawa, pasti juga bisa menangis. Kalau kau bisa bahagia, kau juga bisa sedih. Tidak ada yang memalukan dengan semua itu." Mary mengangguk lembut dan bertanya, "Andi, apakah sekarang kau masih bisa menangis?" Andi Rewa tersenyum pahit. "Saat masih kecil, aku sudah banyak menangis, seolah-olah air mata seumur hidupku sudah habis." Mary memegang lengan Andi dengan kedua tangannya. Matanya memerah dan dia berkata, "Andi, bertahun-tahun ini kau telah banyak menderita." Andi tersenyum datar. "Orang bilang penderitaan adalah berkah. Dulu aku tidak percaya, tetapi kemudian aku percaya." Andi Rewa merasa bahwa hal terbesar dalam hidupnya bukanlah saat ditemukan kembali oleh sangkala, melainkan mendapatkan buku ajaib secara kebetulan. Kalau tidak ada buku ajaib, bahkan kalaupun dirinya adalah pewaris keluarga Rewa, belum tentu dia memiliki kekuatan puncak seperti sekarang ini. Selain itu, semua penghormatan yang dia dapatkan sekarang bukanlah karena statusnya sebagai pewaris keluarga Rewa, tetapi karena kekuatannya sendiri. Hal ini sangat penting baginya. Dilihat dari seluruh negeri, banyak keluarga yang memiliki kekuatan besar dan banyak anak orang kaya yang memiliki status tinggi. Tetapi dari semua anak orang kaya ini, berapa banyak yang bisa mendapatkan penghormatan dari semua orang dengan kekuatan mereka sendiri? Sekarang, bahkan meskipun Andi mengembalikan grup Rapocini dan uang 10 miliar yang diberikan keluarga Rewa kepadanya, dia tetaplah seorang Tuan Andi yang sangat dihormati oleh kalangan atas. Tidak perlu bicara yang lain, hanya dengan beberapa dosis jamu regenerasi saja, dia bisa mendapatkan kekayaan hingga ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan dia juga bisa membuat banyak tokoh dari keluarga papan atas bersikap tunduk kepadanya. Dan semua ini adalah kesempatan yang diberikan oleh buku ajaib. Kalau bukan karena penderitaan yang dialaminya sejak kecil, bagaimana mungkin dia secara kebetulan bisa mendapatkan buku ajaib di aula museum milik Vania? Oleh karena itu, Andi percaya bahwa langit itu adil. Pada saat ini, Liam mengirim pesan chat kepada Andi yang berbunyi, "Tuan Andi, aku dan Nona Sabrina sudah selesai membuat kontrak. Kapan kita akan pergi ke Hotel JX Marion untuk makan?" Andi membalas, "Kalian berdua tunggu dulu sebentar." Setelah itu, dia menyimpan ponselnya dan berkata kepada Mary, "Liam dan Nona Sabrina sudah selesai. Kita akan segera pergi ke Hotel JX Marion untuk makan. Tetapi aku punya satu permintaan, ingin meminta bantuanmu." Mary segera berkata, "Kenapa kau harus bersikap begitu sopan padaku?" Andi mengangguk dan dengan serius berkata, "Istriku adalah penggemarmu. Dia selalu sangat menyukaimu. Saat makan malam nanti, aku berencana mengajaknya bersama. Kau tidak keberatan, bukan?" Perasaan Mary sedikit campur aduk. Dia menatap mata Andi dan dengan sedikit kesal bertanya, "Kau tidak takut kalau aku memberitahunya bahwa aku adalah tunanganmu dan dia hanyalah orang ketiga yang mengganggu?" Andi Rewa merasa sangat canggung. "Sebenarnya, aku punya satu permintaan tambahan."
Mary mendengus pelan dan berkata dengan nada marah, "Kau ingin aku menyembunyikan hubungan kita dengan istrimu, bukan?" Andi berkata, "Dia mengira aku hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu tentang identitasku dan latar belakang keluargaku. Aku juga tidak berniat memberikan pengetahuan tentang itu kepadanya." Mary bertanya dengan bingung, "Dia adalah istrimu? Kau bahkan tidak berencana untuk memberitahunya tentang identitas aslimu? Apakah kau berniat untuk menyembunyikan ini darinya selamanya?" Andi Rewa menjawab, Tidak. Tidak memberitahunya bukan berarti aku ingin menyembunyikan selamanya. Hanya saja sekarang belum saat yang tepat. Nanti ketika waktunya tiba, aku akan memberitahunya." Mary mengerutkan keningnya dan berkata, "Aku ingin tahu, nanti setelah kau bertemu ayahku, bagaimana kau akan memberitahunya bahwa kau sudah menikah?" Andi dengan serius berkata, "Saat itu tiba, aku pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf." Mary merasa sedikit kesal dan sengaja tidak berbicara lagi dengan Andi. Tetapi Andi kemudian berkata, "Oh iya, nanti saat bertemu istriku, jangan sampai kau memberitahunya kalau aku adalah pemilik perusahaan ini. Biasanya aku mengatakan padanya bahwa aku hanya seorang konsultan Feng Shui. Jadi nanti di meja makan, katakan saja kalau Feng Shui di rumahmu kurang baik dan kau ingin aku datang untuk membantu melihat Feng Shui di rumahmu. Dengan begitu, aku bisa berkata setuju di depan istriku dan kita bisa mulai merencanakan perjalanan ke Jakarta." Mary membalas, "Apakah kau benar-benar memiliki perasaan dengan istrimu?" Andi menjawab, "Ya, tentu saja. Kenapa kau bertanya begitu?" Mary bertanya, "Kalau kau memiliki perasaan, kenapa kau menyembunyikan segalanya darinya? Kenapa kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Bukankah itu artinya kau tidak punya perasaan?" Andi menggelengkan kepalanya. "Kau tidak mengerti. Justru karena aku mempunyai perasaan kepadanya, maka banyak hal harus dilakukan secara bertahap. Itu adalah perlindungan terbesar untuknya. Kalau tidak, coba bayangkan, ketika kami menikah, dia pikir aku hanyalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu, serta tanpa dukungan. Lalu setelah 3 tahun, tiba-tiba aku memberitahunya bahwa aku adalah putra keluarga Rewa dari Jakarta. Apakah dia akan bisa menerimanya?" Mary berkata, "Kenapa dia tidak bisa menerimanya? Wanita mana yang tidak ingin suaminya memiliki status dan kemampuan? Apakah dia lebih suka kalau kau hanya seorang miskin yang tidak punya apa-apa?" Andi Rewa berkata, "Kau tidak mengenal istriku. Dia berbeda dari wanita lain." Mary berkata dengan tidak senang, "Kau terus-terusan membicarakan istrimu. Saat kau mengatakan hal-hal ini, apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Apakah kau tahu, sejak kecil aku selalu merasa bahwa aku pasti akan menikah denganmu. Bahkan setelah kau menghilang selama belasan tahun, aku masih punya firasat seperti itu. Tapi sekarang, setelah susah payah menemukanmu, kau malah terus-menerus membicarakan tentang istrimu, istrimu, istrimu. Apakah kau tahu bagaimana perasaanku?" Andi merasa bersalah dan berkata, Maafkan aku. Ini semua salahku." Melihat wajah Andi yang benar-benar penuh penyesalan dan mengingat semua penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun, hati Mary kembali melunak. Akhirnya dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Maafkan aku, Andi. Bukan maksudku untuk membuatmu merasa terpojok. Aku hanya tidak bisa mengendalikan emosiku tadi. Jangan terlalu diambil hati kata-kataku tadi." Andi buru-buru berkata, "Tentu saja, aku tidak akan mengambil hati. Aku tidak akan tersinggung." Mary mengangguk. "Baguslah." Setelah berhenti sejenak, Mary bertanya lagi padanya, "Andi, apakah kau sudah punya anak?" Andi menjawab dengan canggung,
Untuk sementara ini, belum ada. Mary menghela nafas lega. Baguslah. Bagaimanapun, aku adalah putri keluarga Gunawan dan juga seorang selebriti yang cukup terkenal. Kalau aku menikah dengan pria yang sudah bercerai, itu sudah cukup memalukan. Kalau ditambah lagi dengan aku harus menjadi ibu tiri, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di negara ini? Andi terkejut dengan ucapan Mary. Menikah dengan pria yang bercerai. Apakah itu maksudnya tentang dirinya? Gadis dari keluarga Gunawan ini benar-benar terlalu polos, bukan? Perjodohan mereka hanyalah janji lisan antara orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Zaman sekarang, siapa yang masih peduli dengan hal seperti itu? Melihat Mary yang masih muda dan cantik, dengan keanggunan yang dingin dan sikap yang sombong, Mary jelas merupakan gadis yang sangat memiliki pendirian. Tetapi kenapa pemikirannya bisa begitu kuno? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Mary, urusan kita ketika masih kecil itu benar-benar tidak bisa dianggap serius. Kau jangan terlalu terpaku dan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri." Mary berkata dengan sangat serius, "Andi, kau pria jahat yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah menunggumu selama lebih dari 10 tahun dan sekarang kau mengatakan kalau itu tidak bisa dianggap serius. Percaya atau tidak, besok aku akan mengadakan konferensi pers dan langsung mengumumkan perjanjian pernikahan kita di masa lalu." Sambil berkata demikian, Mary menggembungkan pipinya dengan penuh ancaman dan berbicara sambil mengerutkan keningnya. "Kuberitahu padamu, penggemarku sangat banyak. Jangan salahkan aku kalau aku menghasut mereka untuk melawanmu. Aku akan membuatmu menjadi pria paling tidak setia di dunia. Biar kau dihujat oleh semua orang." Andi rela menyerah. Dia tahu Mary pasti sangat serius. Kalau tidak, Mary dan Paman Aldi tidak akan mencarinya selama bertahun-tahun ini. Kalau dia terus mengatakan hal-hal seperti itu sama saja dengan menghapus dan menyangkal upaya serta dedikasi Mary selama bertahun-tahun ini. Jadi, untuk menghormati Mary, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Mary, kita telah berpisah selama bertahun-tahun dan baru saja bertemu lagi. Banyak hal yang seharusnya kita bicarakan secara perlahan. Anggap saja kau memberiku sedikit wajah. Hari ini kita fokus dulu pada urusan kerjasama dan makan malam dengan istriku yang juga adalah kakak iparmu. Mengenai masalah lainnya, kita bisa membicarakannya nanti secara perlahan. Lagi pula, bukankah aku sudah berjanji padamu, dalam beberapa hari ke depan, aku akan pergi ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Paman Aldi." Ekspresi Mary akhirnya sedikit melunak. Dia bergumam, "Baiklah, aku akan memberimu wajah kali ini. Untuk urusan kau sudah menikah, tunggu saja sampai kau datang ke Jakarta dan jelaskan sendiri kepada ayahku. Lihat saja, apakah dia tidak akan memukulmu." Setelah mengatakan itu, Mary dengan sengaja melotot tajam ke arah Andi lalu berkata, "Ayo pergi, aku sudah lapar. Cepat atur makan malam untukku, perutku sudah keroncongan." Sebenarnya Mary tidak benar-benar lapar. Alasannya ingin segera makan malam adalah karena dia ingin segera bertemu dengan istri Andi. Siapa sangka, istri Andi ternyata adalah penggemarnya sendiri. Ini benar-benar seperti takdir yang sedang bermain-main dengan mereka. Andi rela buru-buru mengingatkannya. "Sekarang baru jam berapa? Belum 5 sore. Kau sudah mau makan malam?" Mary mendengus, "Aku lapar, tidak boleh." Andi berkata, Sebentar lagi, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Lalu aku akan menjemput kakak iparmu. Kalau kau sudah lapar, aku akan suruh Liam mengantar kalian lebih dulu ke Hotel JX Marion. Kalian bisa makan sedikit dulu. Nanti setelah urusanku selesai dan aku juga sudah menjemput kakak iparmu, kami akan menyusul kalian. Tapi ingat, saat bertemu dengan kakak iparmu, jangan sampai kau keceplosan."
Wajah Mary menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ya ampun, aku tahu. Dia tidak mau mengakui kalau istri Andi adalah kakak iparnya. Menurutnya, wanita itu seharusnya adalah saingannya, bukan kakak iparnya. Saat ini terdengar suara ketukan di pintu. Andi berkata, "Masuk." Lalu Liam membuka pintu dan dengan hormat berkata, "Tuan Andi, aku dan Nona Sabrina sudah menyelesaikan kontraknya." Andi mengangguk. "Liam, siapkan mobil untuk mengantar mereka ke Hotel JX Marion. Direktur Ibnu Komar akan mengurus semuanya di sana. Kalian bisa menunggu sebentar. Aku ada urusan yang harus diselesaikan." Liam berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Andi." Setelah membiarkan Liam membawa Mary dan Sabrina ke Hotel JX Marion terlebih dahulu, Andi pun mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Dia melakukan panggilan dalam mode video. Saat ini hatinya dipenuhi dengan banyak pertanyaan yang ingin dia klarifikasi. Dia merasa orang pertama yang harus dia hubungi sekarang adalah Pak Ismail yang ada di panti asuhan Desa Kalumpang, karena ada orang di panti asuhan yang sengaja ingin menyembunyikan identitasnya, maka seharusnya Pak Ismail tahu beberapa detailnya. Panggilan video itu diterima dan dengan segera di layar ponsel terlihat wajah Pak Ismail. Sambil tersenyum, Pak Ismail bertanya, "Ada apa? Kau tiba-tiba melakukan panggilan video?" Andi tersenyum sedikit canggung dan berkata, "Pak, aku menelpon karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Pak Ismail mengangguk dan tersenyum. "Tidak usah sungkan denganku. Langsung saja katakan apa yang ingin kau tanyakan." Andi terdiam dan setelah ragu sejenak, dia akhirnya bertanya, "Pak Ismail, aku ingin menanyakan beberapa detail tentang saat Bapak membawaku ke panti asuhan itu dulu." Ekspresi Pak Ismail menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi segera dia kembali normal dan tersenyum. "Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Banyak detail yang mungkin sudah tidak kuingat lagi. Tapi tanyakan saja, selama aku tahu, aku pasti akan memberitahumu." Andi bukanlah orang bodoh. Perubahan halus pada raut wajah Pak Ismail tidak luput dari perhatiannya. Sebaliknya, dari perubahan kecil itu, Andi justru melihat adanya masalah. Kalau Pak Ismail tidak menyembunyikan apapun, seharusnya raut wajahnya tidak berubah seperti itu. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, sehingga nada suaranya tampak tidak begitu alami. Maka Andi pun bertanya dengan serius, "Sebenarnya aku ingin tahu, selama 10 tahun aku di panti asuhan ini, dari saat aku datang hingga aku pergi, apakah ada seseorang yang datang ke panti asuhan ini untuk mencariku?" Pak Ismail tanpa ragu menjawab, "Tidak ada. Tidak ada orang yang datang mencarimu." Andi mengerutkan alisnya dan bertanya lagi, "Benarkah tidak pernah ada?" Pak Ismail dengan tegas berkata, "Benar-benar tidak pernah ada." Andi menghela nafas dan berkata, "Tidak mungkin. Pak Ismail, aku dibesarkan olehmu sejak kecil. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Jadi di hadapanmu, aku tidak akan berbohong. Apapun yang ada, aku akan bicara jujur padamu." Ketika Andi berkata sampai di sini, ekspresi Pak Ismail mulai menunjukkan kegelisahan. Dia sadar bahwa telepon Andi kali ini mungkin karena Andi sudah mengetahui sesuatu. Namun, dia tidak berani mengatakannya sehingga dia merasa sangat cemas. Pada saat ini, Andi melanjutkan, "Pak Ismail, aku dengar kalau sahabat ayahku yang sudah meninggal pernah beberapa kali datang ke Desa Kalumpang untuk mencariku. Bahkan dia datang ke panti asuhan lebih dari 1 kali." Kata-kata Andi itu membuat ekspresi Pak Ismail berubah seketika. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak gelisah dan tidak tenang.
Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Andi akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya. Maka dengan sangat gugup dia berkata, itu, mengenai hal itu, aku belum pernah mendengar sebelumnya. Kalau memang ada orang yang mencarimu, kami pasti tidak akan menyembunyikannya. Apakah mungkin ada kesalahpahaman?" Andi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ini hanya kesalahpahaman. Dalam hatiku, aku tidak bisa menerima penjelasan berupa kesalahpahaman. Sambil berbicara, ekspresi wajah Andi Rewa menunjukkan kesungguhan. "Pak Ismail, aku menanyakan ini bukan untuk menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, kau sudah menyelamatkan nyawaku dan membesarkanku selama 10 tahun. Bahkan kalaupun ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, aku tidak akan pernah membencimu." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Pak Ismail berubah menjadi sangat malu. Andi melanjutkan, "Aku hanya ingin tahu, ketika orang itu datang mencariku dulu, kenapa panti asuhan ini memberitahunya bahwa aku tidak ada di situ? Kalau aku tidak salah ingat, panti asuhan kita selalu sangat berharap pada keluarga yang datang dan membawa anak-anak mereka pulang. Kalau sahabat ayahku datang mencariku, kenapa dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentangku? Siapa yang menyembunyikan informasiku darinya?" Pak Ismail menekan bibirnya. Matanya tampak bingung dan gelisah. Dia tidak berani menjawab pertanyaan Andi. Andi mencerna semua ini dalam diam. Dia tahu kalau Pak Ismail pasti mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Maka Andi bertanya dengan serius, "Pak Ismail, kalau aku tidak salah, kau pasti tahu bahwa aku adalah pewaris keluarga Rewa dari Jakarta, bukan?" Begitu kata-kata itu keluar, pena yang dipegang oleh Pak Ismail jatuh ke lantai dengan suara yang mendenting. Pak Ismail pun bangkit dari kursinya. Tadinya Andi mengira kalau Pak Ismail akan bangun untuk mengambil penanya. Tetapi yang tidak disangka, Pak Ismail malah membungkuk, berjalan mengelilingi meja, dan langsung berlutut. Andi terkejut dan berseru, "Pak Ismail, apa yang kau lakukan? Bapak harus berdiri." Pak Ismail menundukkan kepalanya ke lantai dan menangis terseduh-seduh. "Puang Andi, aku sudah mengecewakanmu." Satu panggilan Puang Andi membuat Andi seolah-olah disambar petir. Dia merasa pada saat ini seolah-olah ada kekuatan besar yang menghantam jantungnya. Tanpa sadar dia mundur 2 langkah dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan, "Pak Ismail, kau?" Pak Ismail menangis sambil berkata, "Tabe Puang, aku memang selalu tahu identitasmu. Sebenarnya aku adalah pelayan dari keluarga Rewa. Namun karena statusku yang rendah, aku tidak memiliki kesempatan untuk melayani keluarga Rewa di Jakarta. Aku hanya bisa bekerja di cabang keluarga Rewa di Sulawesi Selatan. Jadi, kau belum pernah melihatku sebelum kau berusia 8 tahun." Andi Rewa memaksa dirinya untuk menenangkan nafasnya, lalu bertanya lagi, "Pak Ismail, waktu itu, apakah keluarga Rewa yang menyuruhmu membawaku ke panti?" Pak Ismail mengangkat kepalanya yang penuh air mata dan dengan terisak menjawab, "Puang, yang menyuruhku datang ke sini adalah kepala pelayan, Sangkala." Andi Rewa terkejut dan tanpa sengaja bertanya, "Sangkala?" Pak Ismail mengangguk dengan tegas dan sambil menangis dia berkata, "Benar, waktu itu aku tinggal di Makassar. Suatu malam, kepala pelayan Sangkala mengutus seseorang untuk membawaku dengan tergesa-gesa dari Makassar menuju ke desa Kalumpang. Kemudian, dia memintaku bersama seorang pelayan lain dari keluarga Rewa untuk mengambil alih panti asuhan yang ada di sini. Setelah itu,
kami menghabiskan beberapa hari untuk mengganti semua staf panti asuhan dengan pelayan dari keluarga Rewa. Setelah semua diatur dengan baik, barulah aku dan kawan-kawan yang lainnya atas instruksi dari kepala pelayan Sangkala menemukanmu dan membawamu ke panti asuhan ini. Andi merasa sangat terkejut. Ini adalah hal paling tidak bisa dipercaya yang pernah didengarnya sejak kecil. Dia masuk ke panti asuhan ini saat berusia 8 tahun dan tinggal di sini selama 10 tahun. Baru sekarang dia tahu bahwa semua staf di panti asuhan ini pada awalnya adalah orang-orang dari keluarga Rewa. Apakah ini berarti dia telah melalui seluruh masa kecil dan masa remajanya di bawah pengawasan keluarga Rewa tanpa dia menyadarinya? Dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Namun dia juga sangat sadar bahwa Pak Ismail pasti tidak berbohong kepadanya. Tetapi kenapa semua ini terjadi? Dia menahan amarahnya dan bertanya, "Pak Ismail, aku ingin tahu kenapa kalian melakukan semua ini dengan susah payah. Kalian bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan informasi tentangku. Apa sebenarnya tujuan kalian?" Pak Ismail menangis sambil berkata, "Puang, kematian orang tuamu dulu bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah niat jahat dari orang-orang yang ingin membunuh seluruh keluargamu." Andi Rewa langsung bertanya, "Apa? Orang tuaku dibunuh?" Pak Ismail dengan mata merah berkata, "Apakah kau masih ingat detail kejadian waktu itu? Orang tuamu ketika meninggalkan Jakarta menuju ke Makassar, dia bersembunyi menggunakan nama samaran, menyewa sebuah rumah tua. Kemudian mereka mengganti namamu dan menyekolahkanmu di sebuah sekolah dasar negeri." Andi Rewa mengangguk. "Aku ingat, orang tuaku mengalami kecelakaan ketika aku sedang bersekolah. Jadi maksudmu, orang tuaku dibunuh pada waktu itu? Benar?" Pak Ismail mengangguk dengan tegas. "Benar. Orang-orang yang membunuh orang tuamu dulu, setelah memalsukan kecelakaan itu, langsung berencana mencari keberadaanmu di sekolah dan juga berniat untuk membunuhmu. Namun kepala pelayan Sangkala tiba tepat waktu dengan membawa orang-orangnya dan menangkap mereka semua di depan gerbang sekolah. Sebenarnya, kepala pelayan Sangkala berniat menyisakan satu orang hidup-hidup, tetapi mereka semua meminum racun dan bunuh diri. Setelah itu dia mencoba menelusuri asal-usul mereka dan menemukan bahwa mereka semua adalah pembunuh bayaran dari luar negeri. Namun jejaknya terputus sampai di situ." Andi Rewa bertanya lagi, "Apakah Sangkala tahu siapa yang membunuh orang tuaku?" Pak Ismail berkata, "Karena tidak pernah menemukan siapa yang menyewa para pembunuh bayaran itu, kepala pelayan Sangkala khawatir dalang di balik ini masih ingin mencelakaimu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasmu di desa Kalumpang. Itulah sebabnya dia mengirim kami agar mengelola panti asuhan ini untuk menjaga dan melindungimu, sambil merahasiakan semua informasi tentangmu dari dunia luar, karena takut orang-orang itu belum menyerah untuk mencelakaimu." Andi Rewa bertanya lagi, "Apakah Sangkala melakukan semua ini atas perintah dari keluarga Rewa?" Pak Ismail menggelengkan kepalanya. "Tidak, kepala pelayan Sangkala selalu curiga bahwa orang yang diam-diam ingin mencelakai keluargamu mungkin saja berasal dari keluarga Rewa sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari mereka mencelakai keluargamu, dia menyembunyikan semua ini dari semua anggota keluarga Rewa." Andi bertanya, "Lalu kenapa beberapa waktu lalu dia tiba-tiba datang mencariku?" Pak Ismail menjawab, "Selama bertahun-tahun,
Kakekmu juga mengirim orang untuk mencarimu, tetapi karena tidak menemukannya, mereka mengira kau hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Tahun lalu kakekmu berencana untuk menulis surat wasiat resmi dan membuat pengaturan untuk suksesi kekayaan keluarga Rewa. Kepala pelayan Sangkala tidak ingin Puang dikecualikan, jadi dia memberitahu kakek tentang keberadaanmu. Kakek berharap kau bisa kembali ke Jakarta dan bersaing dengan keturunan keluarga Rewa lainnya dalam hal warisan. Namun dia juga tahu bahwa kau mungkin tidak akan setuju. Jadi dia menawarkan grup Rapocini dan uang 10 miliar kepadamu. Andi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Pak Ismail, apakah benar waktu itu kau menderita gagal ginjal dan membutuhkan transplantasi? Mendengar pertanyaan ini, tubuh Pak Ismail gemetar hebat. Dia kembali berlutut dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai sambil berkata dengan penuh penyesalan, Puang, sakitnya itu tidak benar. Karena aku yang melihatmu tumbuh dewasa, jadi aku tahu watak dan kepribadianmu. Kalau tidak memaksamu, kau tidak mungkin mau menerima uang dari keluarga Rewa. Oleh karena itu, kami merencanakan sebuah skenario pengorbanan. Berpura-pura kalau aku sakit parah untuk memaksamu menerima uang dari keluarga Rewa. Aku telah menipumu. Aku hanya sakit ringan. Puang, ini adalah dosa yang tidak terampuni. Mohon beri hukuman kepadaku. Sebenarnya, apa yang Pak Ismail katakan tidak salah. Andi telah mengalami perubahan besar sejak kecil. Dia pernah merasakan hari-hari terbaik, juga hari-hari terburuk. Semua itu telah membuatnya melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Bahkan kalaupun dia tidak menikah dengan Najwa dan masih bekerja keras di lokasi konstruksi sekarang, dia tidak akan merasa tidak puas. Karena dalam pandangannya, setelah orang tuanya meninggal, usaha kerasnya untuk bertahan hidup adalah cara terbaik untuk menghibur mereka. Adapun mengenai uang dan status, dia sudah lama tidak peduli dengan hal itu. Selama beberapa tahun menikah dengan Najwa, dia mengalami penghinaan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan keluarga Rewa. Bahkan ketika harga dirinya diinjak-injak oleh keluarga Tama, dia tetap bisa menerimanya dengan tenang. Hari-harinya yang penuh penghinaan berlalu selama 3 tahun. Tetapi di pusat pusaran ini, dia sendiri yang paling tenang. Tapi ketenangan batinnya berubah total ketika mendengar bahwa Pak Ismail sakit parah. Saat itu, dia sangat takut jika Pak Ismail akan pergi meninggalkannya. Karena di matanya, Pak Ismail adalah penyelamat hidupnya, seperti orang tuanya yang kembali memberinya kehidupan. Orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya menyaksikan Pak Ismail meninggal. Dia pernah mencoba pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes kecocokan, berharap ginjalnya bisa cocok dengan Pak Ismail. Seandainya kecocokan itu berhasil, dia akan dengan senang hati mendonorkan 1 ginjalnya kepada Pak Ismail. Namun, saat itu rumah sakit memberitahu dia bahwa hasil kecocokannya tidak sesuai. Jadi, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mencoba segala cara untuk mendapatkan uang demi mencari donor ginjal dan melakukan operasi transplantasi untuk Pak Ismail. Karena itulah, dia memberanikan diri untuk meminjam uang dari Nyonya Tama di saat acara ulang tahun Nyonya Tama. Namun yang tidak dia duga, Nyonya Tama bukan hanya menolak permintaannya dengan kejam, tetapi juga mengundang seluruh keluarga Tama untuk mengejek dan menghinanya. Saat itu Andi merasa sangat putus asa. Dan tepat pada saat itu Sangkala tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat Sangkala, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Meskipun pada saat itu, dia tidak tahu bahwa orang tuanya dibunuh.
Namun, dia selalu merasa bahwa keluarga Rewa tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kematian orang tuanya. Sebagai kepala pelayan keluarga Rewa, Sangkala adalah sosok yang membuatnya merasakan kebencian yang mendalam. Jadi, ketika Sangkala memintanya untuk pulang ke rumah dan mewarisi kekayaan keluarga Rewa, dia langsung menolak. Ketika Sangkala menawarkan grup Rapocini dan uang 10 miliar kepadanya, dia juga menolak. Namun, ketika Sangkala memberitahunya bahwa penyakit Pak Ismail masih membutuhkan uang yang banyak untuk menyelamatkan nyawanya, maka dia pun menyerah. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Pak Ismail kecuali menerima uang dari keluarga Rewa. Jadi, dia pun menerima grup Rapocini dan uang tunai 10 miliar yang diberikan oleh keluarga Rewa kepadanya. Sejak itu, lintasan hidup Andi berubah secara drastis. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa semua ini ternyata adalah rencana pengorbanan yang dirancang oleh Sangkala dan Pak Ismail. Rencana yang memaksanya untuk menerima pemberian atau kompensasi dari keluarga Rewa. Pada saat ini, di dalam hatinya muncul perasaan marah karena dikhianati dan ditipu. Namun, kemarahan dalam hati Andi berlalu dengan cepat. Dia tahu bahwa Sangkala dan Pak Ismail melakukannya demi kebaikannya. Kalau bukan karena perlindungan mereka yang begitu hati-hati, mungkin dia sudah tewas 10 tahun yang lalu. Sangkala rela menggantikan seluruh staf panti asuhan Desa Kalumpang dengan bawahannya sendiri demi melindunginya. Ini menunjukkan betapa dalam niat baiknya. Mengingat hal ini, Andi dengan tulus berkata, "Pak Ismail, kau tidak perlu meminta maaf kepadaku, apalagi memohon pengampunan. Kau dan Sangkala adalah penyelamat hidupku. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepada kalian berdua karena telah mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku." Pak Ismail buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Puang, kau terlalu sopan. Semua ini adalah tugas kami." Andi Rewa menghela nafas dan berkata, "Pak Ismail, sekarang berdirilah. Saat ini pikiranku sedikit kacau. Aku perlu menelpon Sangkala dan merapikan semua petunjuk ini. Setelah aku mengetahui segalanya, aku akan datang menemuimu." Pak Ismail segera bangkit dan berkata, "Baik, Puang." Mata Andi terlihat gelisah dan dengan gugup dia berkata, Aku cukup sampai di sini dulu, Pak Ismail." Setelah itu, Andi menangkupkan tangannya pada Pak Ismail, membungkuk sedikit dan kemudian menutup panggilan videonya. Saat ini Andi tampak sedikit linglung. Saat ini, seorang pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun mengintip apa yang terjadi di kantor Pak Ismail dari celah tirai jendela. Dia kemudian berbalik dan pergi menghadap seorang pria tua berambut putih yang duduk di belakang meja dan dengan hormat berkata, "Tuan Sangkala, Puang Andi sudah menutup panggilan videonya." Orang yang berbicara adalah direktur panti asuhan dan pria tua berambut putih yang duduk di belakang meja itu adalah kepala pelayan keluarga Rewa, Sangkala. Mendengar bahwa Andi sudah menutup panggilan videonya, Sangkala mengangguk pelan dan menghela nafas. "Aku sudah merencanakan segalanya, tapi tidak pernah terpikir olehku kalau Puang Andi akan meminta gadis dari keluarga Gunawan untuk menjadi brand ambasador produknya." Begitu mendengar berita itu, aku segera bergegas dari Jakarta ke sini, tapi aku tetap terlambat. Sang direktur kemudian bertanya, "Tuan Sangkala, aku masih tidak mengerti satu hal." Sangkala berkata, "Katakanlah, apa yang tidak kau mengerti?" Sang direktur berkata dengan bingung, "Pak Ismail sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ini. Lalu kenapa kau memintanya untuk cepat-cepat menghafal naskah untuk menipu Puang Andi?" Dia melanjutkan,
Saat itu, aku memang mengusulkan untuk memilih seorang wanita yang bisa dipercaya dari kalangan pelayan untuk menjaga Puang Andi. Tapi kau menolaknya dan bersikeras agar aku merekrut seorang sukarelawan yang tidak tahu apa-apa dari masyarakat. Karena itulah aku merekrut Pak Ismail. Kebetulan dia adalah satu-satunya staf di panti asuhan yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi kenapa sekarang kau ingin dia berbohong? Kalau kau tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu apa-apa dan tidak peduli seberapa keras Puang Andi menanyainya. Dia tidak mungkin mendapatkan informasi apapun. Kalau dia tidak tahu apa-apa, Puang Andi pun tetap saja tidak akan mencurigainya. Sangkala berkata dengan penuh perasaan, alasan aku tidak setuju menggunakan pelayan keluarga Rewa untuk merawat Puang Andi dulu adalah karena aku khawatir orang itu yang berhubungan dengan Puang Andi sepanjang waktu mungkin akan membuatnya curiga. Pikirkan ini, orang itu akan merawat Puang setiap hari selama 10 tahun. Bagaimana kalau suatu saat dia tidak sengaja salah bicara dan memanggilnya Puang? Bagaimana kalau suatu hari dia berbicara dalam tidurnya dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan? Puang Andi saat itu masih kecil. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa semua yang ada di sekitarnya adalah hasil dari perencanaan orang lain. Karena itulah aku butuh seseorang yang tidak mengenalnya untuk merawatnya. Hanya dengan cara ini, Puang Andi bisa menjalani kehidupan seorang anak yatim biasa di sini. Karena itulah, selama bertahun-tahun, dia makan tidak enak, memakai pakaian usang, menggunakan barang-barang yang buruk. Meskipun hatiku sangat sakit melihat itu, aku tidak berani memberinya perawatan lebih. Dan juga karena itulah, ketika dia dibuli dan diasingkan oleh anak-anak lain di panti asuhan, aku tidak berani membiarkanmu ikut campur tangan. Sambil menghela nafas panjang, Sangkala berkata, kalau bukan karena melihat bahwa dia bertekad untuk menyembuhkan Pak Ismail, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membujuk Puang Andi untuk menerima hadiah dari kakeknya. Direktur bertanya dengan cemas, lalu sekarang bagaimana? Puang sekarang tahu dari mulut Pak Ismail tentang ini semua karena Pak Ismail menyebutkan semua skenario yang kau minta dia untuk menghafalkannya. Dia pasti akan segera menghubungimu dan mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh orang tuanya. Bahkan, dia mungkin akan kembali ke Jakarta. Kalau sampai ada yang berniat jahat di keluarga Rewa, apakah Puang Andi akan bisa menghadapi mereka? Sangkala dengan tenang berkata, di Makassar, Puang memiliki julukan Master Hebat, dan itu bukan julukan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Itu adalah nama yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar di Makassar secara sukarela, yang membuktikan bahwa Puang Andi bukanlah orang biasa yang bisa dihadapi dengan mudah. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan nada tegas, meskipun kesehatan kakek Rewa tidak begitu baik, dia masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Awalnya, aku tidak ingin Puang Andi kembali ke Jakarta secepat ini. Namun, aku tidak pernah menyangka dia akan bertemu dengan gadis dari keluarga Gunawan. Setelah ayah dan anak dari keluarga Gunawan itu mencari Puang Andi begitu lama, begitu mereka bertemu, mereka pasti akan memberitahu Puang Andi tentang segalanya. Saat itu, Puang Andi akan tahu bahwa ada orang di balik semua ini. Fakta telah membuktikan bahwa dugaanku benar. Jadi, daripada terus menyembunyikan ini dari Puang Andi, lebih baik menghadapi kenyataan. Lagi pula, di panti asuhan ini, Pak Ismail adalah orang yang paling dekat dengannya sejak kecil. Kata-kata yang keluar dari mulutnya akan jauh lebih efektif daripada jika itu keluar dari mulutku. Hanya dengan cara ini, kita bisa mendorong Puang Andi untuk kembali ke Jakarta.
dan mengguncang keluarga Rewa sampai ke intinya. Saat ini, Sangkala sudah menangis dengan air mata yang membanjiri pipinya. Dia gemetar saat berkata, "Aku yang tidak berdaya ini tidak mampu membalaskan dendam darah ayah Puang Andi dulu. Sekarang, biarlah Puang Andi sendiri yang membalaskan dendam untuk ayah dan ibunya. Kalau itu terjadi, bahkan kalaupun aku harus mati, aku akan bisa beristirahat dengan tenang." Baru saja Sangkala selesai berbicara, tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja. Panggilan itu berasal dari Andi Rewa. Sangkala segera menghapus air matanya dan berpura-pura tenang saat menjawab telepon dan dengan hormat berkata, "Puang Andi." Pada saat ini Andi berdiri di tepi jalan. Dia memegang ponselnya lalu berkata, "Sangkala, terima kasih atas semua yang kau lakukan selama bertahun-tahun ini." Sangkala buru-buru berkata, Puang, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud." Andi berkata, "Aku baru saja menelpon Pak Ismail." Sangkala tersenyum dan berkata, "Bagaimana keadaan Pak Ismail sekarang? Aku yakin saat ini keadaannya pasti sudah jauh lebih baik." Andi Rewa dengan datar berkata, "Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Pak Ismail sudah memberitahuku segalanya. Dulu kaulah yang memintanya menyelamatkanku. Kaulah yang mengatur seluruh panti asuhan untuk melindungiku. Kebaikanmu ini akan selalu kuingat." Sangkala hanya bisa menghela nafas pelan. "Puang, kau sudah tahu semuanya?" Andi mengangguk. "Iya, aku sudah tahu. Itulah sebabnya aku menelpon untuk berterima kasih padamu." Sebenarnya Andi tidak tahu bahwa masih ada beberapa rahasia yang belum terungkap. Namun saat ini, dia memang merasa sangat berterima kasih kepada Sangkala. Sangkala buru-buru berkata, "Puang, kau terlalu berlebihan. Ayahmu melakukan banyak kebaikan untukku. Aku tidak mampu menyelamatkan ayah dan ibumu, sehingga seumur hidupku, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku bahkan tidak berani menerima ucapan terima kasih darimu." Andi Rewa berkata, "Aku menelpon selain untuk berterima kasih, juga untuk menanyakan satu hal. Aku ingin tahu siapa yang membunuh orang tuaku dulu. Apakah kau memiliki petunjuk?" Sangkala mendesah, selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari petunjuk, tetapi aku tidak pernah menemukan jejak apapun. Selain itu, ketika para pembunuh itu membunuh orang tuamu dulu, mereka masing-masing memiliki kapsul lunak berisi sianida di mulut mereka. Sianida ini, sejak Perang Dunia Pertama, sudah lama menjadi racun khusus yang digunakan oleh para agen rahasia. Hanya dengan 0,1 gram saja, sudah bisa membunuh seseorang dan tidak ada obat penawarnya. Saat itu, aku menyaksikan mereka mati keracunan di depan mataku. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin memeriksa sidik jari mereka, tetapi ternyata ke-10 jari mereka, sidik jarinya sudah dihapus secara sengaja. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan dari tubuh mereka. Bukan hanya tidak bisa melacak identitas mereka, bahkan kewarganegaraan mereka pun tidak bisa ditentukan." Andi Rewa bertanya, "Lalu, apakah kau memiliki dugaan siapa pelakunya?" Sangkala berkata, Aku merasa ada kemungkinan 50% bahwa ini adalah perbuatan orang dalam keluarga Rewa." Andi bertanya dengan suara dingin, "Kenapa kau berpikir begitu?" Sangkala menjelaskan, "Dulu di Jakarta, ayahmu adalah sosok yang sangat kuat dan berkarisma. Dia adalah bintang yang semakin bersinar di keluarga Rewa. Dia memimpin keluarga Rewa untuk memperluas wilayah dan memperkuat posisi, serta membawa kekuatan keluarga Rewa ke puncak. Namun, justru karena itu, dia membuat banyak orang iri.
Belakangan, dia memiliki beberapa gesekan dengan keluarga-keluarga besar Barat, lalu dituduh secara berturut-turut. Kemudian dia memiliki perbedaan pendapat dengan kakekmu, dan akhirnya meninggalkan keluarga Rewa dengan marah. Saat itu, kakekmu mengira ayahmu hanya marah sesaat, jadi dia ingin memberikan waktu bagi ayahmu untuk menenangkan diri. Namun dia tidak menyangka kalau ayah dan ibumu mengalami nasib tragis di desa Kalumpang. Sejak saat itu, kakekmu sangat berduka. Dia terus mencari keberadaanmu dan ingin membawamu kembali dan membesarkanmu dengan baik. Bahkan karena masalah merasa bersalah kepada ayahmu, beliau berharap bisa menjadikanmu sebagai pewaris generasi berikutnya. Tetapi aku khawatir kalau ada anggota keluarga Rewa yang berniat jahat kepadamu. Bagaimanapun, kakek sudah lanjut usia. Kalau aku membawamu kembali ke keluarga Rewa dan membuatmu terekspos di hadapan anggota keluarga lainnya, kakekmu mungkin tidak akan bisa melindungimu sepenuhnya. Jadi aku memutuskan sendiri untuk menempatkanmu di desa Kalumpang dan sepenuhnya menyembunyikan informasi tentangmu. Ketika Tuan Aldi Gunawan datang mencarimu, aku juga tidak memberitahunya kalau kau ada di sini. Andi Rewa bertanya lagi, lalu kenapa? Beberapa waktu yang lalu kau ingin aku kembali? Sangkala menjawab dengan serius, Puang, sejujurnya kondisi kesehatan kakekmu semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir ini. Namun beliau sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh keturunan keluarga Rewa yang tidak punya keinginan untuk maju. Dia tidak rela menyerahkan keluarga Rewa kepada mereka. Itulah sebabnya aku memberitahunya bahwa kau masih hidup. Tentu saja kakek sangat bersemangat, jadi beliau ingin mempersiapkanmu sebagai pewaris. Grup Rapocini dan uang 10 miliar itu hanya untuk latihan. Di masa depan, kalau kau ingin kembali, kau mungkin akan bertanggung jawab atas seluruh kekayaan keluarga Rewa yang bernilai triliunan. Andi Rewa berkata dengan tenang, aku mengerti. Sangkala, selama bertahun-tahun ini, kau sudah repot-repot mengurus urusanku. Sangkala segera berkata, Puang, aku tidak pantas menerima pujian. Ayahmu sudah sangat baik kepadaku. Jangankan urusan kecil ini, bahkan kalaupun aku harus mengorbankan hidupku, aku tidak akan ragu sedikit pun. Andi merasa terharu dan berkata, aku tidak tertarik dengan kekayaan keluarga Rewa. Tetapi ketika waktunya tiba, aku pasti akan menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah dan ibuku. Saat itu, siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan siapapun yang harus membayar dengan nyawa harus melakukannya. Sangkala menjadi sangat terharu dan berkata dengan suara gemetar, Puang, dengan kata-katamu, aku bisa mati dengan tenang. Aku yakin dengan kemampuanmu, kau pasti bisa membalaskan dendam ayah dan ibumu. Saat mengatakan ini, Sangkala sudah menangis terseduh-seduh. Dulu Sangkala belum menjadi kepala pelayan keluarga Rewa. Dia hanya asisten pribadi di samping ayah Andi Rewa. Karena pendapatannya yang cukup besar, dia menjadi sasaran teman-teman yang tidak baik, yang menipunya dan kalah judi hingga bangkrut. Setelah itu Sangkala jatuh menjadi seorang penjudi. Dia berkeliling meminjam uang dari rentenir untuk mencoba peruntungannya di judi online, namun justru semakin terjerat. Pada akhirnya, Sangkala tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga dikejar oleh rentenir. Saat dia benar-benar terpojok, dia bahkan mempertaruhkan organ tubuhnya di meja judi. Namun sayangnya dia juga kalah. Pada masa itu, Sangkala hampir kehilangan organ tubuhnya. Kemudian, ayah Andi dengan murah hati mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menyelamatkannya dari meja judi tanpa cedera. Kemudian memaksanya bersumpah untuk tidak akan pernah berjudi lagi.
untuk memastikan Sangkala benar-benar berhenti berjudi dan bisa kembali ke jalan yang benar, ayah Andi mempromosikannya menjadi kepala pelayan pribadi dan selalu membawanya kemanapun dia pergi. Ayah Andi tidak pernah mengizinkannya mendekati perjudian lagi. Sejak saat itu, Sangkala benar-benar menyadari kesalahannya dan dengan sepenuh hati membantu ayah Andi. Bukan hanya dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu ayah Andi, tetapi dia juga belajar banyak pengalaman berharga dalam manajemen dan pengembangan dari ayah Andi. Dalam beberapa tahun, dia tumbuh menjadi pelayan yang paling bisa diandalkan di keluarga Rewa. Kemudian dia mendapatkan kepercayaan dari kakek Andi. Kakek Andi ingin dia menjadi kepala pelayan seluruh keluarga Rewa. Tetapi dia sangat enggan menerima posisi tersebut, sampai akhirnya ayah Andi memaksanya untuk menerima pekerjaan itu. Menurut ayah Andi, kemampuan Sangkala sudah cukup untuk posisi itu, dan tidak seharusnya dia terbatas hanya sebagai kepala pelayan pribadi. Sangkala seharusnya memiliki peluang berkembang yang lebih luas. Dalam pandangan ayah Andi, menjadi kepala pelayan pribadi Rewa, kepala pelayan keluarga Rewa, adalah posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh orang luar dalam masyarakat kelas atas. Kalau Sangkala bisa menempati posisi itu, Sangkala akan dipastikan memiliki kehidupan yang makmur dan terhormat. Ayah Andi tidak ingin Sangkala melewatkan kesempatan emas ini hanya karena kesetiaannya kepada dirinya secara pribadi. Meskipun begitu, meskipun Sangkala tidak lagi menjadi kepala pelayan pribadi ayah Andi, kesetiaannya justru semakin besar. Dia bahkan memandang ayah Andi sebagai sosok yang patut dihormati dan dibantu sepanjang hidupnya. Namun, sayangnya, ayah Andi meninggal terlalu cepat, dan ini menjadi penyesalan terbesar di dalam hidup Sangkala. Dia selalu merasa bahwa kalau saja dia masih menjadi kepala pelayan pribadi ayah Andi, mungkin orang tua Andi tidak akan mati. Bahkan, kalau dia bisa menahan beberapa tembakan di saat-saat kritis, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.